Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Al-Mukarram Raisul Madrasah Ustadz Abu Miftah wal Mukarram Naib Raisul Madrasah Ustadz Yusuf wa al-mukarramun li jami'il muallimin wa uliya'i tullab. Barakallahu fikum. Nahnu alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amihi fi hadzal yawm. Inna Allah qad jama'ana fi liqa'i aw fi barnamij walau kana fi ibari Zoom. Wa amma al-unwan alladhi sanatakallamu fi hadzal yawm ala wa huwa sosialisasi agenda KBM atau program semester mudah sana wahidah. Summa nusalli ala khairil anbiya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa amma al-barnamij alladhi sanakumu biha saqra'u hasba tartib. Al-awwal qiraatul Quran alladhi sayaqra'uhu Ustadz Ikhwan. Summa as-sani kalimatut tarhib alladhi sayulqihi Raisul Madrasah atau Naibu Raisul Madrasah ya Ustadz Abu Miftah atau Ustadz Yusuf. Summa as-salis huwa qira'atu lesson plan li marhalati sadisah allati sataqra'uha Ustadzah Dinik. Summa ar-rabi qira'atu basic kompetensi al-kalimatu al-'amah allati sataqra'uha Ustadzah Wulan. Summa al-khamis qira'atu prosem diniyah wal Quran wa Arabiyah alladhi sayaqra'uha ana binafsi. Summa al-akhir as-su'al wal jawab. طيب الآن هنو ندخل في البرنامج الأول ألا وهو قراءة القرآن الذي سيقرأها أستاذ إخوان, ونرجوكم أن نستمع جيدا ونتدبر في هذه القرآن في هذه القراءة. طيب إلى أستاذ إخوان فليتفضل. طيب هل أستاذ إخوان موجود؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Ustaz Ikhwan. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Ikhwan ala hadhihi al-qiraah jamilah jiddan. La'allana nastafid min hadhihi al-qiraah wa natadabbaru biha li'anna man yatadabbaru al-Qur'an tadabburan jayidan sayaj'alullahu qulubahum naqiyah. طيب الآن نحن ننتقل إلى البرنامج الثاني ألا وهو الكلمة الترهيب الذي سيلقيه رئيس المدرسة وهو أستاذ أبو مفتاح. طيب فإليه فليتفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, pada aba ummahat sekalian, dan kepada ibu bapak guru, ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bisa bertemu di sore hari ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 dalam rangka sosialisasi program semester SD Al-Wildan Islamic School pada level 6 atau kelas 6. Serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada kedua kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang belum bisa hadir mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil akhir. Aba dan ummahat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pemaparan sosialisasi program semester disampaikan oleh tim kami, kami akan memberikan prakata sedikit tentang terselenggaranya program sosialisasi semester ini. Baik aba dan ummahat semuanya, bahwa dasar dari pelaksanaan hari ini, yaitu pelaksanaan sosialisasi program semester ini, kita mengacu kepada keputusan rapat bersama dari Managing Director Al-Wildan Islamic School Ustaz Mustafa Yamin, tepat di tanggal 14 Juni 2022. Pada saat itu rapat bersama seluruh direktur pendidikan dan wakil direktur untuk seluruh Al-Wildan. Dan maka dari itu diaplikasikan dengan sosialisasi program semester pada hari ini. Kemudian untuk yang berikutnya tentang tujuan dari sosialisasi sendiri. Yang pertama adalah kita ingin mempererat hubungan wali murid Al-Wildan dengan guru, dengan sekolah, ya, mempererat hubungan silaturahmi kita. Meskipun kita hari ini qadarullah terbatas dengan waktu, ya, terbatas dengan tempat,
tapi tali silaturahim kita, tali silaturahmi kita tetap terjaga insya Allah. Baik, untuk yang kedua adalah kita ingin memberikan informasi terkait apa saja materi atau poin-poin subjek dari masing-masing mata pelajaran di kelas 6 ini, apa yang harus dipelajari oleh siswa dalam satu semester ke depan. Maka dari itu sehingga setelah kita mengetahui apa yang akan dipelajari oleh siswa-siswa kita, kita sebagai sekolah kan paham harus apa kita nanti atau apa yang harus kita lakukan. Jadi ada tindakan antisipatif seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menjalin komunikasi yang harmonis di antara kita, di antara orang tua, wali murid, dan sekolah. Ya. Berikutnya, Abah dan Umahat semuanya, yang terakhir, anak ingin sampaikan harapan dari adanya sosialisasi ini adalah ada 3 titik poin di sini, ada harmonisasi. Kita ingin hubungan orang tua, wali murid dengan sekolah selalu harmonis, ya. Apapun keadaannya, apapun kondisi dan situasinya, apakah kita KBM online, KBM offline, itu kita akan selalu harmonis. Kemudian yang kedua, harapannya adalah kita bisa bekerja sama dengan baik ke depan, apalagi kelas 6 ya. Kelas 6 itu adalah kelas di mana ujung tombak ya untuk pendidikan anak-anak ya, di mana mereka sebentar lagi mau beralih kepada jenjang yang lebih tinggi yaitu kelas 7. Maka dari itu kita harus benar-benar mempersiapkan anak-anak kita supaya bisa mencapai cita-citanya. Terlebih anak-anak yang memang memiliki kepandaian dan kecerdasan serta kemampuan lebih ya, maka jangan sampai kita membiarkan itu semua. Dan Ana yakin kelas 6 di tahun ajaran baru 2022-2023 semuanya adalah anak-anak yang luar biasa, yang cerdas, yang smart, yang benar-benar memiliki cita-cita yang tinggi, dan kita harus dukung apa yang menjadi cita-cita mereka semua. Maka dari itu, kerjasama dari wali murid dan sekolah itu lebih diutamakan. Kemudian berikutnya adalah tentang komunikasi aktif. Adanya harmonisasi, adanya kerjasama, maka didukung dengan komunikasi yang aktif di antara kita, di antara wali murid dengan sekolah. Itu sangat diharapkan, sangat diinginkan ya bagi sekolah dan juga wali murid. Maka dari itu dengan awalnya sosialisasi ini di hari ini kita memulai atau kita membangun komunikasi yang aktif antara wali murid dengan sekolah. Mungkin dari Ana seperti itu sebagai prakata untuk pembukaan sosialisasi program semester di kelas 6. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Syukran wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullah khair Pak Miftah Raisul Madrasah ala kalimat tarhib alladhi alqaha. Thumma al-an nahnu nantakil ila al-barnamij al-salis wa huwa qira'atu lesson plan li marhalati as-sadisah allati sataqra'uha Ustazah Dinik fa ilaiha falyatafaddal. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz dan Ustazah yang sudah hadir, dan Abu dan Umu yang juga hadir di acara sosialisasi kita pada hari ini. Berikut Ana Ustazah Dinik
ingin memperkenalkan bagaimana di level 6. Ya, berikut nah gambaran yang ada di level 6. Kelas di level 6 diantaranya kelas 6 Inter 1 terdiri dari 15 siswa dengan wali kelasnya yaitu Ustadz Rahmat. 6 Inter 2 10 siswa dengan wali kelas yaitu Ustadz Abbas. 6 Inter 3 19 siswa dengan wali kelasnya Ustazah Mia. 6 Inter 4 18 siswa dengan wali kelasnya yaitu Ana sendiri, Ustazah Dinik. 6 MQ 1 14 siswa dengan wali kelasnya Ustadz Reza. 6 MQ 2 14 siswa dengan wali kelas Ustadz Tomo. 6 MQ 3 15 siswa dengan wali kelasnya Ustazah Yasinta. Ana lanjutkan. Berikut gambaran teacher's team di general lesson di mata pelajaran umum diantaranya English, Bahasa Indonesia, Math, dan Science. English diantaranya pengampunya yaitu Ustazah Wulan, Ustazah Uswa, dan Miss Erika mengampu native English. Di Bahasa Indonesia dengan anak sendiri Ustazah Dinik. Di Math diantaranya dengan Ustazah Sofi, Ustazah Liza, dan Ustazah Nasri. Di Mapel Science dengan Ustazah Mia. Selanjutnya pada Mapel Al-Quran, Arabik, Diniyah diantaranya diampu oleh Al-Quran oleh Ustadz Reza, Ustadz Tomo, Ustadz Fahrur Rozi Hatomi, Ustazah Fadilah, Ustazah Yasinta, dan Syekoh Asma sebagai native Quran. Untuk Arabik diantaranya Ustadz Reza, Ustadz Tomo, Ustadz Tomi, Ustadz Rahmat, Ustazah Yasinta, Syekoh Fatias sebagai native, dan juga Syekoh Umu Aiman. Dan untuk Diniyah diantaranya Ustadz Reza, Ustadz Tomo, Ustadz Munawir, Ustadz Abbas, dan Ustadz Rahmat. Ya, berikut pemaparan dari Ana untuk teacher's team dan about 6th grade. Berikutnya Ana jelaskan mengenai sosialisasi program semester di level 6. Untuk lesson plan-nya diantaranya mapel umum, kemudian Al-Quran, Arabik, dan Diniyah. Ya, insya Allah untuk mapel umum akan dijelaskan oleh Ustazah Wulan. Silakan saya kembalikan ke Ustadz Abbas. Baik, syukran Ustazah Dinik على قراءتها. ثم الآن نحن ننتقل إلى البرنامج الرابع وهو basic kompetensi الكلمة العامة التي ستقرأها أستاذة وولان فإليها فليتفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba wa ummahat, respected parents, all the teachers and the committee for this event today. Allow me to explain the basic competencies of general lesson. For the general lesson itself, we have English, Bahasa Indonesia, Math, and Science. First, for English, basically we have all the 4 skills: listening, speaking, writing, and reading. We will adapt all the tenses, grammar, vocabulary from the book. And from the English Commission itself, we have some programs such as a king or a queen. First, a king or a queen, which means the teachers will give the students some scores
from the English, science, and math. And we will reward the highest scoring students as a king or a queen. The scoring includes the attitude and other skills according to the lesson. And then we also have an integrated project, which are included for all the general lessons such as English, math, and science. And we also have an extra lesson class. So for those students who are not achieving their score yet, we will give them an extra lesson after the reviewing of their scores. That's from the English Commission. And then for Bahasa Indonesia, beberapa hal yang dipelajari yaitu teks Nusantara, yaitu unsur dan jenis teks, kemudian teks sastra, unsur dan macam teks, kemudian kebahasaan atau gramatikal, makna, ejaan, dan kalimat baku. Next. Okay. Continue to math. Here are some of the lesson for math. Greatest common factor, least common multiple, operations of whole numbers, operation on fraction, negative integers, ratio and proportion, time, length, mass and capacity, angles, perimeter, area and volume, circles, and data handling. For science, it's different between inter and markas. Science for inter, human organs and system, reproduction animals and plants, growth and development in human, adaptation, electric circuits, magnet, and solar system. While in markas class, the science are perkembangbiakan tumbuhan dan hewan-hewan, pertumbuhan dan perkembangan manusia, penyesuaian makhluk hidup dan lingkungan, listrik, magnet, tata surya, dan pergerakan bumi dan bulan. I think that's all the basic competencies for general lesson. I'm giving it back to Ustadz Abbas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abbas. Assalamualaikum. Nah, jazakillah khair Ustazah Wulan ala kalimat jazakallah khair. ألقاها ثم نحن ننتقل إلى البرنامج الخامس وهي قراءة بروسن دينية والقرآن والعربية وأنا بنفسي الذي سأتكلم وأشرح هذا بروسن. الأول بروسن القرآن مركز. الأول الطالب قبل أن يدخل في حفظ القرآن هو لابد أن يحسن أو يجود بتجويد في القراءة. Jadi seorang talib yang pertama at-tahsin sebelum masuk kepada marhalah at-tahfidz. Jadi seorang talib itu harus benar-benar diasah bacaannya ya sesuai dengan tajwid dan at-tahsin. Nah, kemudian setelah at-talib sudah bagus tajwid dan tahsinnya, baru masuk kepada al-marhalah yang berikutnya, yaitu at-tahfidz. Nah, ketika anak soleh at-talib sudah benar-benar menghafal Al-Quran, dia menguasainya, baru anak soleh itu masuk pada marhalah berikutnya, yakni anak soleh sangat ditekankan untuk selalu banyak murojaah. Ya, lima'rifati anna al-murojaah fi Al-Quran huwa as'abu min al-hifdzi.
Ya, kama dzakarahu al-ulama. Sebagian dikatakan para ulama bahwasanya penekanan terhadap murojaah atau mereview kembali hafalan ini harus lebih terus-menerus. Sebab murojaah Al-Quran lebih berat ketimbang menghafal. Ya, menghafal Quran itu sangat mudah. Orang bisa menghafal Quran satu lembar itu bisa 1 jam. Ya, dan itu tergantung dari kemampuan. Nah, sementara murojaah ini lebih susah, lebih sulit. Ya, maka oleh karena itu bagi anak-anak soleh yang sudah menghafal Quran ini sangat dianjurkan untuk selalu memurojaah. Kemudian untuk tahsinnya adalah tahsin nadhari tuhfatu al-atfal. Ya, aqsamul mat ila ahkamul mat. Ini semester 1-nya. Kemudian semester 2-nya yaitu tahsin nadhari tuhfatul atfal bab aqsamul mat lazim ila khatimiha atau ila akhiriha. Kemudian tahfidzul Quran wa huwa surat Al-Baqarah wa amma tilawatuha wa huwa suratu Al-Baqarah. Baik. Wa amma Al-Quran li inter mutasawiyan kama fi al-markaz. Al-awwal huwa tahsin awalan qabla an yadkhula fi tahfidz. Ay la budda ay yuhassina al-qira'ah. Ya, ba'd tahsin al-qira'ah la budda hadha at-talib huwa yahfaz yabda bi hifdhiha. Thumma ba'da an yahfidha al-Quran huwa yalzam al-muraja'ah. Ya, yalzam al-muraja'ah. Baik, demikian juga tahsin nadhari menggunakan metode Asy-Syafi'i, ya, mat far'i. Kemudian tahfidzul Quran ia mulai dari surah As-Saff ila surah Al-Mujadalah. Wa amma tilawatuha wa hiya suratus Saff ila Al-Mujadalah. Tayyib. Alladhi ba'daha طيب الآباء والأمهات الآن نحن سنتكلم عن program Arabic. Al-awwal muhadatsatu al-yaumiyah, percakapan sehari-hari, ya, yang berkaitan dengan dialog dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian ada bab fil fasli, ya, pembahasan tentang materi yang ada di kelas. Kemudian ada bab al-usra, yaitu pembahasan materi tentang keluarga. Kemudian ada mufradat, hafalan-hafalan mufradat, yaitu vocabulary, ya, kosakata. Kemudian ada hiwar, ya, percakapan antara dua talib. Ya, mereka menghafal percakapan itu, kemudian mereka tampil ke depan, ya. Kemudian mereka saling hiwar antara satu sama lain di depan kelas. Kemudian ada qiraah, bacaan biasa. Ya, ada teks Arabiah kemudian dibaca oleh seorang talib. Kemudian di situ juga ada qawaid, kaedah bahasa Arab. Ya, demikian pula ada kitabah, bagaimana anak-anak soleh bisa menulis Al-Arabiyah dengan baik dan benar. Taib. Nah, taib, ini proses diniyah, ya, saya sendiri pengampunya sama beberapa orang teman. Di sini ada mustawian, ada 2 semester. Yang pertama pembahasan tentang tauhid dan syirik. Kemudian yang kedua pembahasan tentang haji dan umroh, tawadhu, ya, kemudian bersikap optimis, penyakit hasad, manasik haji dan keutamaan mempelajari Al-Quran, kemudian jual beli, kemudian rukun dan syarat diterimanya ibadah. Kemudian memasuki semester kedua, kita akan mempelajari syukur dan kufur nikmat, pinjam meminjam, persaudaraan antar muslim, infak, wakaf, birrul walidain, pengurusan jenazah, adab ketika berpergian, riba, dan khulafaur rasyidin. Kalau kita melihat khususnya diniyah ini, selain daripada
pelajaran yang ada di kelas atau KBM di kelas, kami dari pihak Dinia juga ada program tambahan ya selain daripada KBM yang ada di kelas, yaitu kami akan mengadakan kajian pekanan, dan ini sudah berlangsung sejak semester atau tahun pelajaran sebelumnya. Kajian pekanan yaitu setiap hari Sabtu atau hari Ahad. Ya. Kajian pertama untuk kelas 6 kita akan membahas tentang akil balik. Nah, ini program kami, program keagamaan, pembahasan tentang akil balik. Setelah tuntas pembahasan tentang akil balik, ya, maka pada pertemuan berikutnya khusus kelas 4, 5 dan 6 ya kita akan mengadakan kajian pekanan rutin ya dengan materi akidah, adab dan akhlak serta sirah nabawiyah. Ya, ini program unggulan kami yaitu program diniyah. Taib, demikian alladzi sa'ulki ilaikum min prosem Arabiyah wa Al-Quran wa diniyah. Taib, suma ba'da zalika ya nahnu nantakil ila al-barnamij al-akhir. Al-barnamij al-akhir ala wa huwa su'al jawab ya min awliya afan qabla an nadkhul fi su'al jawab nahnu nantakil ila scoring system. تفضل أستاذة أنت تتكلم في هذه المسألة. تفضل. Syukran, Ustaz. Berikut untuk scoring sistem kelas 6, diantaranya penilaian sikap yang pertama, kemudian kehadiran, kemudian nilai harian, tugas, kemudian ulangan harian, kemudian nanti ada sumatif tengah semester atau dulu kita kenal dengan PTS, kemudian sumatif akhir semester atau dulu PAS. Yang terakhir untuk kelas 6 yaitu dengan adanya asesmen akhir sekolah. Seperti itu. Syukron wa jazakumullahu khairan. Baik, syukran wa jazakallahu khair Ustazah Dinik. Alan nahnu nantaqil ila آخر البرنامج وهو سؤال جواب من أولياء الطلاب. تفضل. يمكن أحد الآباء والأم يريد السؤال. تفضل. Silakan bagi dan abu yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan masukan kepada pihak madrasah, waktu dan tempat kami persilakan. طيب أم جيهان أكيلا. تفضل أم جيهان أكيلا. Allati qad rafa'at yadaha, yang sudah angkat tangan. Baik. Ya, Jihan Akila. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ya, saya cuma mau nanya ini aja. Ini kan kita ada online lagi gitu ya untuk kelas 6. Ini masukan saya ya. Kalau bisa untuk kelas 6 ini mau kondisi seperti apapun pas di SD, diusahakan untuk kelas 6 bisa offline gitu ya Ustadz ya. Karena kan nggak semua anak itu bisa online gitu kan. Ada anak-anak yang dia hanya bisa bisa offline. Dan ini kan pandemi ini udah lama ya. Kecuali kalau itu saat itu baru terjadi. Kita baru bisa takutnya luar biasa. Ini kita harus pelajarin. Oh ini gini, oh gini. Berarti kita harus, oh imun kita naikkan. Anak-anak kita imunnya dinaikkan. Kan kuncinya itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya, ini kan sekarang kita online lagi gitu ya. Di saat semua sudah offline gitu kan. Nah, kalau saran saya mungkin ada baiknya khusus kelas 6 ini kita bisa offline gitu. Karena itu balik lagi, tidak semua anak kan guru-guru pasti tahu, apalagi pelajaran umum di markas. Markas itu umumnya kan kurang dibandingin di di yang inter.
Tapi saya yakin mereka bisa kalau mereka bisa didatangkan untuk offline. Karena guru-guru pasti tahu tuh, anak-anak itu, anak markas, kalau dia pas offline, itu lebih banyak mengertinya mereka dibanding online. Mungkin semua anak sebenarnya, tapi kalau saya lihat mayoritas di kelas Jihan tuh penurunan itu pas saat di online gitu. Itu sih sebenarnya yang saya pingin banget, karena kalau yang lainnya saya tahu kualitas guru Al-Wildan Masya Allah gitu ya. Tapi kalau balik lagi, kalau online itu kasihan juga gitu anak dan gurunya gitu. Karena beban untuk guru kelas 6 itu saya tahu kayak apa gitu, luar biasa pasti. Nah, mudah-mudahan sih itu aja sih. Kalau yang lain-lainnya saya percaya Wildan bisa melakukan bagus gitu ya. Itu sih Ustadz. Mudah-mudahan ya. Khusus dan satu lagi untuk pemantapan kelas 6, kalau saran saya, pengalaman punya anak 2, Razan, punya Rafif, pengalaman saya mungkin saya udah ngajuin ke Ustadz Fandi waktu itu. Saran saya, Ustadz, bagaimana kalau dimulai dari semester pertama gitu? Waktu itu kalau nggak salah September atau September kali ya, akan dimulai gitu pemantapan kelas 6. Kenapa saran saya itu? Karena anak-anak itu bilangnya mereka dikejar-kejar. Walaupun saya lihat nilai mereka bagus-bagus aja, Ustadz. Tapi ya itu mental mereka saat mau berjuang, karena mereka tahu di luar itu lebih dibanding mereka gitu kan ya, untuk umumnya, mereka nggak pede. Padahal saya bilang, anak Al-Wildan itu sebenarnya pinter-pinter. Cuman ketidakpedean mereka karena menilai diri mereka dengan sekolah di luar. Karena yang saya lihat waktu kemarin, bagus-bagus kok nilai-nilainya bisa gitu. Mereka bertanding dengan anak-anak di luar tuh bisa. Cuman kepercayaan diri itu. Nah, kepercayaan diri itu terbentuk, kalau menurut saya ya harusnya di semester pertama mereka sudah dilatih, jadi tidak terasa kayak gini. Kalau kata anak saya, kayak ngejar-kejaran materi gitu. Jadi dengan waktu yang panjang, mereka tidak terasa ngos-ngos. Khairul, sangat dipahami apa yang disampaikan oleh Makasih banyak ya, maaf jadi panjang. Iya, la ba'sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wabarakatuh. Ini masukan atau iktirah dari Ummu Jihan, mungkin akan direspon langsung oleh pimpinan kita, Ustadz Miftah. Di situ ada 2 masukan, Ustadz, tentang yang pertama sekolah offline untuk kelas 6, kemudian pemantapan pelajaran. Ya, silakan Pak Miftah. Baik, Ummu Jihan, Masya Allah ya tadi. Masukannya luar biasa. Yang pertama yang Anda tangkap adalah anak kelas 6 itu harus offline ya, karena kondisi dan situasi mereka sudah 6 ya, dan sudah 2 tahun mereka merasakan online di kelas 4 dan kelas 5 ya. Jadi apa namanya, sebagai bentuk kewajaran bagi kita semua agar anak-anak kita bisa mengejar materi atau mengejar semua yang ketertinggalannya itu, beliau memberikan masukan untuk offline. Jadi kami tetap akan mempertimbangkan ini semua, Abu dan Ummu ya, tidak hanya Ummu Jihan, insya Allah untuk kelas, tidak hanya kelas 6 saja ya, tetap kami akan diskusikan dengan matang dengan tim kami insya Allah tentang ke depan apakah offline ataukah online. Terlepas dari rapat, ini adalah kelas 6 ini adalah rapat sosialisasi yang terakhir dari pagi. Kita sudah rapat dengan wali murid kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 ini adalah yang terakhir. Setelah ini insya Allah kita akan rapat kembali internal di Al-Wildan. Kita akan membicarakan tentang salah satunya adalah KBM, apakah offline atau online. Insya Allah dari situ insya Allah kita akan pertimbangkan. Ummu Jihan yang sudah memberikan masukan untuk kelas 6 tetap offline. Kemudian untuk pemantapan, ya kami sangat setuju sekali kalau pemantapan atau pengayaan untuk kelas 6 kita mulai dari semester 1. Dan seperti tahun-tahun yang lalu juga, Ummu dan Abu bisa mungkin bisa mengingat kembali, kita selalu mengadakan pemantapan di hari Sabtu atau pengayaan untuk kelas 6 itu biasanya kita mulai di bulan Oktober ya, bulan Oktober kita sudah mulai, dan bulan Oktober itu masih bulan-bulan
semester pertama ya. Karena ini adalah program tidak hanya di Al-Wildan 1 saja, tapi menyeluruh di Al-Wildan 2, 3, 4 ya, yang sudah ada kelas 6, kelas 9 dan kelas 12, maka kita butuh diskusi juga dengan pihak-pihak mereka juga, dengan manajemen mereka. Allah kita akan segera diskusikan tentang hal ini, tentang pemantapan kelas akhir, dan kita akan segera sosialisasikan kembali kepada Abu dan Umi semua. Dari kami, syukran. Jazakumullahu khair. Jazakallah khair Ustaz Miftah ala hadal jawab. Semua ba'dahu as-soal perlu kami ingatkan bahwasanya kami hanya mempersiapkan 3 pertanyaan saja, dan as-soal awal qad marra biha, al-an as-soal ats-tsani. Ya. Tafadhal Ena markas 3 Malika atau Ramadan ya. Umum Malika, tafadhali. Silakan Umum Malika. Gimana untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Ustazah yang dirahmati Allah. Afwan, saya ingin menanyakan mengenai ujian untuk kelas 6 karena kebetulan saya memang tidak tahu ke kelas 6 itu nanti ujiannya akan seperti apa. Maksud saya pas tadi kan ada ada PTS, kemudian ada PAT, kemudian ada akhir ujian semester akhir ya. Nah, itu tuh materi yang akan diuji itu apa saja? Apakah dulu itu kan ada dengan ujian nasional, kemudian ada kurikulum nasional. Bolehkah dijelaskan apa saja nanti yang akan diuji, kemudian bagaimana pembelajarannya untuk anak-anak? Karena yang kami alami selama ini kan tidak ada pelajaran IPS, PKN, atau dan lain-lain yang memang itu ada di dalam kurikulum nasional. Apakah nanti akan diujikan juga, ataukah hanya misalnya markas dengan materi yang ada di markas, kemudian kelas inter hanya ada di materi yang ada di inter, itu terus terang saya belum paham mengenai masalah itu. Mohon dijelaskan secara rinciannya. Tadi mungkin sudah diawali oleh Umujihan tentang ada pemantapan, tetapi materinya, subjeknya itu apa saja sebetulnya sama sekali kami belum paham mengenai masalah itu. Itu saja Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Umum Malika, silakan mungkin langsung direspon oleh Pak Miftah. Baik, syukran wa jazakumullahu khair pada Ustaz Abbas. Kembali Ana berbicara, mohon maaf. Untuk pertanyaan dari Umum Malika, untuk kelas 6 baik inter maupun markas itu pelajarannya alhamdulillah sama. Artinya sama adalah komposisinya, keberadaan mapelnya itu baik di inter maupun markas itu sama. Artinya ketika di kelas 4 markas itu masih tidak ada math, namun di kelas 6 sudah ada matematika. Di kelas 6 markas pun juga sudah ada bahasa Indonesia dan ada IPA juga. Ya, itu sama juga dengan di inter juga sama. Nah, seperti itu. Dan untuk program ujian ini kita akan seperti biasa. Untuk PTS itu adalah program 3 bulanan ya. Nah, itu semua akan diujikan. Nah, semua akan diujikan. Untuk yang inter akan diujikan. Kalau markas itu sesuai dengan pelajaran yang ada juga sama. Kemudian ada program SAS atau sumatif akhir semester, itu kita sebut biasanya dengan PAS ya, penilaian akhir semester. Itu sama juga, semua akan diujikan. Dan pada saat PAS itu ada penambahan subjek-subjek yang biasanya tidak formal diberikan, seperti ada IPS ya, ada prakarya, ada SBK, nah itu kita tambahkan di situ. Sama dengan PAT juga. Baik.
Kemudian untuk ujian akhirnya dulu pada 3 tahun yang lalu kita masih ada ujian yang namanya UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer. Kalau yang tahun lalu dengan tahun yang sekarang insya Allah masih sama, yaitu namanya ujian sekolah. Ujian sekolah itu di mana itu merupakan pengganti dari ujian yang berbasis komputer itu tadi, ya. Jadi ujian sekolah itu adalah ujian final, ujian akhir dari serangkaian ujian-ujian yang sudah diberikan oleh sekolah kepada siswa. Jadi pengganti UNBK itu adalah ujian sekolah namanya. Dan ujian sekolah di sini, baik soalnya, koreksinya, itu satuan pendidikan lah yang mengatur atau yang memanage, ya. Jadi soalnya dari guru kita sendiri, sistem koreksinya juga dari guru kita sendiri, seperti itu. Maka insya Allah itu akan lebih mempermudah anak-anak untuk mengerjakan. Mungkin dari anak itu, Ustaz Chandra Abbas. Tafadhol. شكرا أستاذ مفتاح على هذا الجواب. ثم ننتقل إلى السؤال الثالث. طيب تفضل، من عنده السؤال فليرفع يده. أيمكن يريد السؤال مباشرة؟ تفضل. طيب، هذا السؤال الأخير. Kemudian ada masukan tambahannya dari Abu Fadli. Afwan Ustaz, jika harus offline mohon prokes diperketat. Ana biasa lihat masih banyak yang melepas masker di kelas. Juga jika batuk, demam diminta tidak masuk. Memang pandemi sudah 2 tahun, tapi kita tidak bisa memastikan efek dari COVID ke kita. Ada yang tahan, ada yang tidak tahan. Mohon ini juga jadi pertimbangan anak pintar dan sehat juga. Baik, jazakallah khair atas masukannya. Hal hunaka soal akhir mawjud? Mungkin Anda tambahkan sedikit, Ustaz, terkait dengan ujian sekolah. Sekolah itu adalah final test, ya, ujian akhir yang ujung dari seluruh rangkaian kegiatan akhir dari kelas 6. Insya Allah seluruh rundown atau seluruh rangkaian kegiatan akhir dari kelas 6 ini akan kami sampaikan melalui surat resmi dari sekolah, sehingga orang tua bisa membaca di situ tentang rundown-nya atau tentang apa-apa saja, ya, yang akan dilakukan ketika kelas 6. Dan insya Allah juga akan ada sosialisasi khusus untuk seluruh wali murid yang kelas 6 terkait dengan serangkaian ujian akhir ini. Baik, untuk materi yang diujikan di ujian sekolah, Abu dan Umu, tambahan sedikit, adalah seluruh mata pelajaran, baik mata pelajaran Diknas maupun mata pelajaran yang ada di Al-Wildan, ya. Bahkan ada ujian praktiknya juga, seperti itu. Dan semua informasi itu akan kita tuangkan ke dalam surat resmi, insya Allah. Begitu, Ustaz Abbas. Syukran Ustaz Miftah. السؤال موجود؟ كأن السؤال غير موجود. ومع نهاية سؤال الجواب ينتهي برنامجنا في هذا اليوم. ثم نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Abu dan Umu, syukran jazakumullah.